Siapa namanya? Hai, perkenalkan nama saya Reza Syafira. Hai, kenalin aku Natasha Putri. Dan aku Zulfinila Aziza. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore Bang. Apa kabar sebelumnya? Sore, alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah ya Bang ya. Di sini kami dari mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, jurusan Akuntansi Syariah semester 5. Kedatangan kami di sini Bang, mau tanya sedikit nih terkait bagaimana sistem pembelian dari bakso Tresno yang ada di Brian ini Bang. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan Bang, boleh kami tahu sedikit terkait identitas Abang sebagai apa di bakso Tresno ini? Perkenalkan, nama aku Revaldo. Di sini biasa Nggak kuat. kasir bagian keuangan. Oke. Boleh tahu Bang sedikit tentang bakso Tresno ini merupakan cabang pusat atau ada cabang lain di beberapa kota Medan termasuk? Cabang satu aja, pusat. Oh, oke, cabang pusat. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apakah bahan pokok utama seperti bakso, mie, itu dibelinya itu biasanya per hari atau per minggu? Per hari kita. Oke, per hari. Ya, Nah, lalu siapa yang biasanya membeli bahan-bahan pokok tersebut nih? karyawan biasanya. Karyawan di toko ini sendiri? Ya, Karyawannya itu berarti di bagian pengelolaan atau karyawan di bagian pembelian ini Bang? pengelolaan. Siapa yang mengelola bahan pokoknya jadi bahan jadi kayak olahan baksonya gitu siapa? Karyawan juga. Oh, karyawan di sini. Berarti emang sebelumnya ini abang bukan pemilik resmi dari bakso Tresno aja, tapi hanya di bagian keuangannya saja ya? Ya, Berarti bang, untuk biasanya itu kan bahan pokoknya itu kan dijemput dari pajak kan? Iya. Nah itu siapa yang dijemputnya? Apakah dari pihak Tresno ini atau dari karyawan penggiling bakso tersebut? tidak dari Tresno sini. Oh, pihak Tresno ini yang menjemput ke sana. Gimana tiap dana yang kita kelola, misalnya kan kita kan mau beli baksonya nih, baksonya Iya. kan ke sana, dana yang didapat tuh dari Kita dapat dananya dari penjualan Per hari. malam ini. Ya, per hari gitu lebih enaknya. Jadi setiap harinya itu akan ada dilakukan sebuah pencatatan yang dimana pencatatan itu bisa kita lihat barang-barang apa yang diperlukan untuk besoknya. Ya, Nah, apakah barang-barang yang dicatat itu dilaporkan ke pusat atau ke pemilik owner? kita kan punya satu grup nih. Jadi kita kalau setiap malam, setiap apapun itu kita foto kayak sebuah buah, kayak bakso berapa biji itu kita laporkan. Jadi langsung kita laporkan ke pusat. Oh, berarti di grup itulah ACC dari pusat. Iya, itu. Nah, untuk bahan-bahan ini beli gitu kan, ada supplier tetapnya atau enggak? Ya, ada. Berarti nggak ganti-ganti ya? Nah. Itu Mas Bang kalau boleh tahu, jika misalnya kita pasti ada opsional ya setiap jualan. Kalau misalnya di pajak pancing itu tidak tersedia atau harga Kosong yang barangnya. ditawarkan itu tidak sesuai dengan yang toko mau, apakah ada opsi lainnya? Nggak ada, kita tetap situ. Jadi kalau harganya naik pun tetap. Tetap. Apakah ada proses tawar menawar pada? Nggak ada. Kalau soal udah harga situ, udah. Oh, kalau misalnya lah harga naik, jikalau ada di pasar pajak pancing itu, apakah itu ada konfirmasi lagi ke pusat? Nah, langsung. Jadi kalau ada harga naik, malamnya naik, langsung kabarin. Setiap barang-barang yang habis dalam toko ini langsung abang catat, benar? Iya. Benar, abang ajukan ke pusat kalau itu. Iya. Ya, lalu langsung dari pusat langsung ACC semua bahannya, atau kadang ada ini betulan habis nih, atau ada melakukan tindakan seperti menolak Ya, barang. kadang juga ada, misal kayak bakso habis tapi kayak keuangan kita nggak dapet, kadang itu juga dapatlah kita komplain dari pusatnya. Kayak buah-buahan, Kita ambil contoh buah-buahan, kalau misalnya buah-buahan tidak di ACC untuk dibeli karena alasan mungkin bagi pusat masih ada stok buahnya, apakah tetap dilanjutkan pembeliannya atau tidak jadi? itu per hari tetap beli kita, Tapi kalau misalnya tolak sama pusatnya nggak boleh itu tetap dibeli. tetap. Soalnya kita menjaga kualitas aja sih. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, dari hasil wawancara yang telah kami langsungkan oleh salah satu karyawan yang ada di Bakso Tresno, kami menganalisis flowchart sistem pembelian yang ada di Bakso Tresno tersebut, di mana hasil analisis kami ada 4 kategori bagian yang telah kami analisis, yaitu di bagian administrasi keuangan, di bagian pemilik, di bagian karyawan, dan di bagian supplier. Langsung aja kita bahas, di mana di Bakso Tresno ini tersendiri, administrasi keuanganlah yang memeriksa persediaan bahan pokok di dapur Bakso Tresno, di mana hasil pemeriksaan tersebut ia menemukan bahan pokok yang habis, maka ia akan membuat surat izin pembelian persediaan bahan pokok, di mana hasilnya itu nanti adalah surat izin pembelian bahan pokok yang akan ia kirimkan kepada pemilik Bakso Tresno. Selanjutnya, pemilik Bakso Tresno akan menerima surat izin pembelian bahan pokok yang dikirimkan oleh administrasi keuangan. Lalu selanjutnya ia akan melakukan otoritas pemilik, di mana ada 2 jawaban, yaitu antara ia setuju dan tidak setuju untuk membeli bahan pokoknya. Ketika ia tidak setuju, maka ia akan membuat surat izin tidak persetujuan pembelian barang, yang nanti hasilnya akan menjadi surat izin tidak persetujuan pembelian yang akan ia kirimkan kepada administrasi keuangan. Namun ketika ia setuju, maka ia akan membuat surat izin persetujuan pembelian, yang hasilnya nanti adalah surat izin persetujuan pembelian yang akan ia kirim kembali oleh administrasi keuangan. Setelah administrasi keuangan menerima surat tersebut, maka selanjutnya ia akan membuat surat ke supplier langganan di mana tempat ia biasanya beli, yang mana nanti hasilnya adalah surat pembelian bahan toko itu tersebut yang akan ia serahkan ke supplier langganannya. Baik, kita lanjut. Ketika administrasi keuangan tadi sudah mempersiapkan hasil surat pembelian bahan ke toko, maka toko ataupun supplier akan menerima surat-surat pembelian apa saja yang akan dibeli untuk Bakso Tresno ini. Maka supplier akan menyiapkan bahan ataupun harga yang akan dibeli oleh Bakso Tresno. Maka menghasilkanlah surat pembelian bahan pokok dan menghasilkan juga kwitansi terhadap transaksi apa saja yang dibeli dan juga harga yang tercantum di kwitansi oleh pembelian Bakso Tresno. Ketika itu, supplier akan mengirimkan kembali kwitansi tersebut kepada administrasi keuangan, hingga administrasi keuangan akan mengecek kembali atau meng-cross-check kembali pembelian yang mereka beli. Setelah itu sudah di ACC, maka administrasi keuangan akan membuat surat perintah pengambilan bahan pokok. Ketika pengambilan bahan pokok ini akan menghasilkan kembali surat perintah barang yang nantinya akan diambil oleh karyawan yang berbeda lagi, yaitu karyawan pengelola bahan-bahan pokok. Ketika sudah sampai di proses karyawan, maka karyawan ini akan menerima surat izin perintah pengambilan bahan pokok yang berada di supplier. Maka menghasilkanlah pengambilan bahan pokok ke supplier atau ke toko. Nah, setelah itu karyawan juga akan menerima bahan pokok yang sudah didapatnya. Maka di situ jugalah karyawan akan mengelola bahan-bahan persediaan yang sudah dibeli. Selesai. Selanjutnya itu ada analisis pengendalian internal. Nah, analisis pengendalian internal ini terbagi menjadi 5 komponen. Yang pertama ada lingkungan pengendalian, yang kedua ada penilaian risiko, yang ketiga ada kegiatan pengendalian, dan yang keempat informasi dan komunikasi, yang terakhir itu ada pengawasan. Komponen yang pertama yaitu lingkungan pengendalian. Di dalam lingkungan pengendalian ini terdapat struktur organisasi untuk usaha tersebut, yang dimana terbagi menjadi pemilik, karyawan, dan administrasi keuangan. Pimpinan dan tanggung jawabnya, yang pertama itu ada karyawan. Karyawan ini terbagi menjadi beberapa orang. Yang pertama ada kasir, ada pengantar makanan ataupun pelayan. Nah, kasir ini juga bertugas sebagai pengelola keuangan atau administrasi keuangan di dalam usaha tersebut. Nah, untuk pimpinan dan tanggung jawab di dalam struktur organisasi ini juga menurut saya itu belum terlalu jelas ya pembagian tugas-tugas antara karyawannya, karena kasir di sini juga bertugas untuk mengelola keuangan dan memesan barang atau stok makanan yang ada. Ya, itu ada komponen kedua yaitu nilai risiko. Untuk risiko pembelian itu sebenarnya belum ada ya, karena dampak yang dihasilkan itu karena mereka hanya memiliki satu pemasok barang. Walaupun harga barang itu naik, tetapi mereka tetap di satu pemasok barang itu. Jadi dikarenakan mereka hanya memiliki satu pemasok barang, tetap jadi untuk risiko yang dihasilkan juga tidak terlalu besar. Menyambung dari yang sebelumnya, yang ketiga itu ada kegiatan pengendalian, di mana kegiatan pengendalian ini mencakup pemisahan tugas, otoritas, dan dokumen. Nah, untuk pemisahan tugas ini bisa kita lihat dari flowchart sebelumnya, bahwasannya tugas mereka ini dibagi menjadi 2 ya. Ada yang bagian
administrasi keuangan dan juga ada karyawan. Kalau karyawan ini dia include-nya tuh ada yang buat bakso, ada yang antar jemput pembelian, dan ada juga yang mensajikan seperti waiter. Nah, kita bisa lihat bahwasannya kebanyakan yang dikerjakan itu adalah oleh bagian di administrasi keuangan. Bahkan bisa kita lihat sendiri juga dari video itu, terkadang administrasi keuangan juga ikut terjun untuk membuat bakso atau menyajikan baksonya. Dan dia juga yang mencatat barang-barang apa saja yang atau bahan-bahan pokok apa saja yang akan dibeli untuk besoknya. Jadi kalau bisa kita lihat, seharusnya ini diadukan pemisahan. Seharusnya ada di bagian gudangnya untuk khusus mencatat bahan pokok apa saja yang bisa dibeli untuk besok atau bahan pokok apa saja yang habis gitu kan. Nah, di bagian otorisasi sendiri kan seharusnya ada pemisahan ya antara administrasi keuangan dan beberapa karyawan yang lainnya. Tapi di Bakso Tresno ini sendiri, administrasi keuangan ini juga turut ikut andil dalam seperti menyajikan bakso, baik itu untuk yang take away ataupun dine in. Jadi saya rasa itu seharusnya dilakukan ada otoritas per divisinya, misalnya yang untuk keuangan itu cukup bagian dia kasir dan untuk pemesanan apapun itu ya, karena kita bisa lihat di vouchernya. Dan untuk karyawan tolong untuk bertugas di bidangnya masing-masing. Kalau misalnya memang dia tugasnya untuk membuat bakso, dia fokus di dapur saja. Kalau memang dia tugasnya untuk pelayanan, ya seharusnya untuk pelayanan saja gitu. Nah, yang ketiga itu ada dokumentasi. Dokumentasi dari Bakso Tresno ini berupa foto atau picture, di mana dari mereka tuh melakukan sistem fotonya dari WhatsApp. Semisal administrasi keuangan memfoto apa saja bahan-bahan yang ingin dibelinya yang setelah dia catat dalam buku. Yang dia catat lalu dikirimkan oleh si supplier atau langganannya, dan supplier langganannya itu hanya membuat kwitansi dengan nota harga berapa segala macam, lalu difotokan dan dikirim. Jadi sistemnya itu hanya berupa foto. Nah, menurut saya akan lebih bagus jika ada bukti nyatanya, seperti suratnya yang benar-benar ada atau buktinya itu ada, supaya tingkat keabsahan atau kebenarannya itu bisa kita arsip atau kita simpan. Yang keempat itu ada informasi dan komunikasi. Kita bisa lihat sistem informasi yang ada di Bakso Tresno. Nah, di Bakso Tresno ini, ketika ingin melakukan pembelian, maka akhirnya administrasi keuangan akan memeriksa dapur, lalu dia akan mengecek apakah ada bahan stok yang habis. Ketika itu habis, maka ia akan mencatat atau mencatatkannya dan mengirimkannya kepada pemilik. Lalu pemilik jika meng-ACC-nya, maka si administrasi keuangan akan menelpon supplier atau langganan biasa yaitu tempat ia membeli bahan pokok, lalu akan memfotokan juga apa saja yang akan dibeli melalui catatan link tadi sesuai dengan request yang ada sebelumnya. Nah, kalau menurut saya untuk sekelas UMKM itu sudah cukup efektif. Mengapa? Karena kan supaya lebih sistemnya lebih cepat ya, lebih efektif juga. Kalau menggunakan handphone ini saja mungkin ada baiknya, baik dari pihak administrasi keuangan yang sudah membuat catatan itu lebih baik diarsip jadi sebagai budget kita ketika ia membuka laporan keuangannya, bahwa sesuai dengan berapa bahan pokok yang dipakai, berapa istilahnya pada melakukan situ HPP-nya sesuai dengan pendapatannya, jadi tidak ada simpang siur ketika dokumen atau laporan keuangannya itu sudah jadi. Nah, analisis komponen pengendalian internal terakhir adalah pengawasan, yang mana akan dilihat bahwasannya usaha Bakso Tresno ini sudah berjalan dengan baik. Dilihat dari pengawasan secara berkala. Pengawasan berkala ini dilihat dari sistem pembelian yang dilakukan secara tunai ataupun non-tunai oleh Bakso Tresno. Yang kedua adalah audit internal. Audit internal ini adalah untuk melihat bahwasannya pengevaluasian keefektivitasan dari Bakso Tresno ini sudah berjalan dengan baik. Dilihat dari pengklasifikasian transaksi bakso, pembelian bakso yang dilakukan secara per hari, bukan per minggu ataupun per bulan. Karena itu bisa menentukan bahwasannya keuntungan atau laba dari usaha bisa dilihat per harinya. Nah, selanjutnya adalah tindakan korektif. Tindakan korektif ini adalah untuk melihat kelemahan dari usaha Bakso Tresno sendiri. Karena melihat bahwasannya kelemahan dari usaha tersebut adalah di minumannya. Mereka membuat produk jus yang biasa diperjualbelikan, tetapi karena jus yang sifatnya adalah buah yang gampang busuk perharinya, maka mereka harus memiliki inovasi baru untuk membeli jus secara berkala atau per tiap harinya agar dapat memberikan pelayanan yang segar terhadap buah yang diberikan.